Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, Islam, dan ihsan, dan masih banyak yang lainnya, sehingga bisa berkumpul kembali di tempat mushola ini yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari ilmu ini dan menjadi amal jariah untuk kita semua, ya. Salawat dan salam tak lupa kita anturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kemarin pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah mengulang kembali, ya, pelajaran yang telah kita pelajari pada pekan-pekan awal-awal pertemuan, yaitu kita mengulang bab 1 atau darsul awal, ya, dari kitab Durusul Lughah ini. Insyaallah kita lanjut hari ini darsus tsani. Kemarin kita juga sudah nambah sedikit ilmu masalah bagian i'rab dalam bahasa Arab, yaitu yang tanda-tanda i'rab atau tanda baca, ya, dalam bahasa Arab, yang dulu kita pernah tulis juga. Kemarin kita tulis lagi. Kemarin juga kita bahas tanda-tanda isim dan pembagian kata, ya, yang telah ditulis di papan tulis. Mungkin sekarang kita ada insyaallah sebelum masuk pelajaran, kita kembali dulu, ya, tambahan pelajaran dulu, ya. Untuk kemarin kan kita ini, ya, kemarin kita telah mempelajari isim, ya. Yang tidak hadir mungkin tidak bisa ditunggu, tapi kemarin kan tanda isim kan kemarin kita telah pelajari, ya. Pertama ada khafdun atau jar, ya, betul, ya, atau huruf atau dia tanda kasroh, ya, kalau dalam asalnya. Kemudian ada diawali alif wal lam, yaitu diawali alif dan lam. Contohnya kayak al-kitabu, ya. Dan kalau yang kasroh itu minal baiti.
Kemudian kita ada yang ketiga tamar buto ya. Tamar buto. Kemudian lawannya alif lam ya, yaitu tanwin ya. Jadi kalau di ini contohnya aja, mungkin yang kemarin kan udah ditulis ya, panjang. Aku tanya kelamaan. Jadi kalau kita di Al-Quran tuh ada tanda kasroh, berarti itu isim. Jadi kalau di Al-Quran ada alif wal lam, kata didahului alif dan lam, berarti dia isim. Nah, kalau dia ada tamar buto, itu juga isim. Terus ada tanwin, pasti dia isim. Jadi kita dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu kan kata itu dibagi 3 ya. Kalau nggak dia isim, fi'il, ya huruf gitu. Jadi kita harus mengetahui tanda-tanda dari ketiga ini ya. Kalau kita telah mengetahui dari tanda-tanda itu, nanti kita bisa praktekin, kita nyari, oh ini di Al-Quran, namanya kita baca Al-Quran, kita bisa, oh ini isim, tandanya ini, namanya gitu. Oh ini fi'il, tandanya ini. Ini tuh murojaah kemarin aja ya. Untuk hari ini kita bahas tanda-tanda fi'il dan contohnya, insyaallah. Ini sudah paham ya? Yang tidak hadir mungkin nanti bisa bertanya dengan temannya yang hadir minggu lalu. Hari ini kita membahas tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Kemarin sudah dibahas belum sama Pak Billy? Belum ya? Tanda-tanda fi'il yang disorot. Enggak ya? Tidak dibahas ya? Belum. Yang pertama dia diawali qad. Kalau ada huruf qad setelahnya fi'il ya. Contohnya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal. Qad aflaha. Biasanya kalau ada setelah huruf qad, dia pasti setelahnya fi'il ya. Aflaha ini berarti dia fi'il. Banyak ya di dalam Al-Quran tuh. Wa qad khaba man dassa. Khaba itu fi'il ya. Contohnya seperti itu. Qad aflahal mu'minun. Qad aflaha. Aflaha itu fi'il. Jadi kalau qad ini dia nanti masuknya sebenarnya huruf ya. Cuma setelah ada huruf qad berarti dia fi'il. Ini menjadi tanda untuk fi'il ya. Kemudian yang kedua, diawali dengan saufa. Biasanya ada yang tahu setelah huruf saufa di dalam Al-Quran apa? Ada nggak? Saufa ta'lamun, ta'lamuna. Saufa ta'lamun.
Kemudian yang ketiga, berarti kalau setelah saufa setelahnya berarti fi'il. Dia biasanya. Kemudian diawali dengan huruf sin. Ada yang diawali huruf sin dalam Al-Quran. Untuk contohnya apa ya? Saya'lamun ya. Saya'lamun surat At-Takasur ya. Saya'lamun ya. Summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Apa dia disambung ya. Cuma dia disambung ya biasanya ya. Kalau di huruf fi'il biasanya disambung karena dia saya'lamun. Berarti ya'lamunya ini fi'il ya. Saya'lamun. Kemudian yang keempat, diakhiri tak tanis. Tanis sakinah atau tak sukun ya. Biasanya dia di domir apa namanya? Hiya. Kalau di tasrif fa'alu, kemudian fa'alat ya kan. Nah, pasti dia jadi kalau di akhirnya itu ada tak sukun, bukan ta marbutoh ya, tapi tak sukun ya. Berarti dia huruf sebelumnya itu fi'il ya, kata sebelumnya itu fi'il. Tapi dia biasanya bersambung ya. Maksudnya ini tuh satu kata dia, nggak terpisah ya. Cuma dia ada tandanya aja untuk mengenali tandanya dia itu sebagai fi'il. Berarti dia ada tak tanisnya itu. Cuma dia sebenarnya ini mempunyai tak tanis ini memiliki makna itu domir ya. Ada hiyanya itu, ada kalau kita bilang tanda perempuan lah istilahnya. Kemudian juga ada huruf mudhora'ah ya, kemarin sudah pelajari ya. Alif, nun, ya. Kemudian ada huruf mudhora'ah, yaitu huruf-huruf yang terdapat pada fi'il mudhari ya. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada Pak Billy juga sudah menjelaskan ya, yaitu Anita itu ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu pasti ada ininya ya, ada alif, ada nun, ada ya dan ta. Kemarin kalau kita tasrif, ada yang hafal tasrif fi'il mudhari? Pak Saleh. Kemarin bab berapa ya? Bab fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'ilu bab 1. Fa'ala yaf'ulu apa? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yang bab 1-nya fa'ala yaf'ulu ya. Ini gimana ya? Kurang muat ini. Fa'ala qad aflaha. Nah, aflaha ini fi'il.
Tapi ada nulis semua nggak kemarin itu fi'il mudhari? Tulis nggak? Fa'ala ya. Kan kemarin udah ya ke bawah ya. Yang di foto itu ya. Kalau kayaknya ada. Tidak ada nggak ya? Ya itu. Nggak mau tulis lagi, cuma nggak muat ya. Dihapus ya kawan. Fa'ala ada yang hafal itu? Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Kalau itu kan yaf'ulu ya. Kalau fi'il mudhari kan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ilna, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Itu ya, betul ya? Belum itu. Kemarin itu pembahasan itu kata jamak, panggilan sendiri atau berdua, bertiga, anti, antum. Enggak mas, sama apa Billy? Sama apa Billy? Masih huamu juga. Ya. Oke. Jadi kalau kemarin kan fa'ala. Nah, ini kan biasa. Ini kan namanya huruf mudharaah ya, Pak. Huruf mudharaah itu berarti dia hurufnya yang ada di fi'il mudhari. Mudharaah ini dari kata mudhari ya sebenarnya. Cuma dia jadinya huruf mudharaah. Untuk mengenalinya itu dia pasti ada huruf A di domir ana. Nanti kalau kita contoh lah ya. Yaf'alu. Ya.
Kelihatan ya Pak? Kelihatan semua? Baca nggak? Susah nulis. Ya. Sini huruf mudharaah. Di sini urutannya itu Pak. Huwa, huma, hum, sama ya. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi sini semua mengandung domir itu ya. Urutannya seperti itu, sama. Kalau kita mau mengenali dari huruf mudharaah ini, yang pertama alif ya. Alif ada di domir ana Pak. Af'alu. Biasanya kalau di mana Al-Quran tuh contohnya apa ya? Biasanya sih enggak semuanya di Al-Quran tuh di alif terus kita bilang fi'il mudhari ya. Kita harus mengetahuinya juga dari maknanya juga biasanya. Tapi kalau kita pelajari fi'il mudhari, apa kalau itu memang benar fi'il mudhari, berarti dia ada tandanya itu nanti alif ya. Kemudian nun ini banyak ya. Di sini ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, yaf'alna, taf'aluna, taf'alna. Cuma sebenarnya ini bukan dari hanya tanda fi'il mudhari ya, bukan tanda di kita mengenali fi'il ya. Sebenarnya tanda-tanda fi'il yang wajib kita tahu itu ini. Cuma kalau ini tambahan aja agar kita mengetahui bahwa itu fi'il mudhari ya, itu aja. Dan untuk yang ta, dia ada huruf ya ya, di sini ada huruf ya. Ya. Kemudian di sini ya ada 2. Kemudian yang huruf ta di sini ada ta. Banyak lagi yang lainnya ya. Jelas ini ya Pak, ada yang perlu ditanyakan tentang tanda-tanda fi'il? Fi'il mudhari itu kata kerja yang akan atau sedang ya, sedang atau akan ya. Bisa sedang, bisa akan gitu. Tapi biasanya kalau dia akan, dia ini ada tambahan ininya Pak, sin atau saufa. Saufa ini maknanya akan ya, dan sa ini juga maknanya akan. Cuma bedanya apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah antara yang saufa ini kalau nggak salah di awal atau awal kalimat atau di tengah saya. Kalau ini biasanya di akhir atau apa ya, saya kurang paham. Kalau yang jelas maknanya sama aja ya, akan juga. Jadi kalau saya alamun berarti ini mereka akan mengetahuinya. Mereka akan mengetahuinya. Sama saufa ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Kalian laki-laki akan mengetahui. Ini kan sebenarnya ini sama ini kan wazannya itu sama. Taf'aluna, ta'lamuna, dia istilahnya kalau wazannya itu ya ini taf'aluna. Saya'lamuna, ya'lamuna itu sebenarnya wazannya itu dari ya'lamuna, domir hum. Ta'lamuna berarti dia domir antum. Antum kalian, kalau hum kan mereka ya. Jadi seperti itu. Kalau qad ini maknanya itu sungguh ya, dia penekanan atau taukid.
Nah, kalau ta tanis sakinah ini dia tanda perempuan biasanya. Kalau dalam fiil ya. Dia domir hiya. Adanya di taf'alu ya, taf'alu. Ini dom fiil mudhari, dia adanya di fiil madi. Fiil madi domir hiya. Yang mana? Pak. Ya, apa? Ya. Awaliyah. Awaliyah. Awalnya iya. Terus Ya, sabu. ya sabu berarti dia fiil. Iya ya. Ya, ada huruf mudhari'ahnya. Ya. Jadi di Al-Quran bisa kita lihat ya, biasanya kebanyakan tuh fiil tuh huruf ya ya, huruf ya dan ta. Dan kalau untuk domir ana dia biasanya af'alu. Ada yang perlu dipertanyakan, Pak, tentang tanda-tanda fiil ini? Yang kedua sama ketiga sama ya? Ini Taf'alu, bawahnya juga taf'alu ya? taf'alu juga. Iya, sama. Sama ya? Iya. Dia perbedaannya ini domir hiya, ini domir anta. Nanti kita kalau kita mau memaknainya ya harus lihat ininya. Apa? Kalimat sebelumnya, atau dia itu berhubungan dengan perempuan biasanya dia hiya. Kalau tidak ada berhubungannya dengan perempuan berarti dia anta, domir anta. Ya, diawali huruf alif, diawali huruf nun ya. Kalau huruf nun ini maaf, bukan yang ini ya nunnya, tapi yang ini Pak, domir nahnu. Apaan? Saya salah. Tadi bukan yang ini ya. Jadi alif yang ini, nun yang ini, domir nahnu. Kemudian yang ya ini domir huwa huma hum sama hunna. Kemudian yang ta ini hiya huma, anta antuma antum, anti antuma antunna ya. Huruf yang ta. Jadi diawali huruf mudhari'ah. Apaan? Nanti ini bos. Salah. Sudah tulis semua Pak ya? Paham ya? Insyaallah ntar kalau kita belajar tasrif ya di ilmu shorof tuh, nah nanti kita baru paham deh biasanya. Insyaallah kapan nih shorof lagi? Apa sama Pak Billy aja ya shorof ya? Biar enggak apa? Enggak salah ini apa, enggak perbedaan. Kalau saya itu kan dia cuma fiil aja ya. Kalau saya pengennya sebenarnya komplit gitu. Kan itu cuma fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Sebenarnya kalau bisa ada masdarnya, ada isim fa'il, isim maf'ul, dan sampai fiil nahyi lah paling enggak gitu. Isim yang berkaitan gitu ya. Nah, enggak, jadi kita ngapalinnya sekalian gitu, enggak cuma 3 itu. Jadi kita enggak, itu kan perlu dihafal ya. Jadi kita ngapalinnya tuh enak gitu. Kayak fa'ala yafilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il. Nah, itu ada lagi biasanya, cuma sampai la taf'il juga enggak masalah sih. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Kalau yang ke bawah itu namanya tasrif lughawi. Ini udah semua tulis Pak? Belum? Jadi kita mau tahu ya bahwa di dalam Al-Quran itu ya nggak ada yang lain, cuma hanya ada, kalau kita ingin mengetahui makna Al-Quran atau ya kita harus mengetahui dulu dia isim apa fiil apa huruf gitu.
Kalau kita mau mengartikan, menerjemahkan itu ya kita harus tahu itu dia itu isim dulu, fi'il apa huruf. Kalau kita sudah tahu oh dia isim, berarti dia tidak terkait dengan waktu. Oh dia fi'il, oh berarti dia membutuhkan waktu, berkaitan dengan waktu. Nah sedangkan huruf sebenarnya simpel aja. Kalau huruf ini kalau nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il, berarti dia huruf. Sebenarnya itu aja sih. Ini sudah ya, kita hapus. Udah. Ini kalau enak lagi mah ya papan tulisnya gede, jadi sini ada, sini ada. Atau enggak ini apa? Dua gitu yang kayak gini dua. Lalu kalau buat kita belajar tasrif itu kan lumayan banyak tuh. Baik ya. Kemarin kita sudah isim, fi'il. Dan untuk huruf itu simpel aja Pak ya. Huruf itu tanda huruf itu dia tidak ada tanda isim dan fi'il. Afwan. Kemarin kan kita belum definisikan ya huruf itu suatu huruf hijaiyah yang bermakna Pak. Dia bisa dua huruf atau kalau kita ini dulu definisinya dulu deh. Afwan. Harfun ya, namanya huruf hijaiyah yang bermakna. Jadi maksudnya dari huruf-huruf hijaiyah yang kita ketahui bersama dari alif sampai ya ya. Dari alif sampai ya itu ada huruf-huruf yang memiliki makna. Contohnya dia baik satu huruf atau lebih. Contohnya ada huruf wa ya. Wa itu huruf, artinya maknanya dan. Kemudian ada huruf yang dua huruf, bisa min ya. Min itu huruf kemarin termasuk kepada huruf apa Pak? Min Pak, yang kita pelajari darsul rabi apa darsul salis ya. Huruf jar ya, huruf jar yang menjarkan kata setelahnya. Minal baiti gitu. Min baiti gitu. Contohnya itu ya. Kemudian ada ila, dia tiga huruf ya, tiga huruf, alif, lam, dan ya. Untuk tandanya itu enggak ada ya. Pokoknya kalau tidak ada tanda fi'il dan isim.
Jadi ini kalau huruf ini apa namanya, nggak begitu apa, sebenarnya banyak huruf-huruf itu, nanti dia ada pembagiannya sendiri. Ya, kita harus menentukan isim. Nah itu nanti kan isim tuh banyak tuh, isim apa segala macam ya, ada isim ma'rifat, isim mufrad, isim jamak, dan segala macamnya. Nah itu nanti yang penting kita belajar, kita mengenali tanda-tandanya dulu saja ya. Nanti kita sembari praktek di Durusul Lughah, nanti sembari kita pelajari satu-satu. Makanya kemarin saya tawarkan untuk yang mau belajar sorof di grup kan, ada itu bisa buka angkatan baru ya. Itu sorof pemula itu cuma 2 bulan Pak, belajar 2 bulan apa 4 bulan ya, 2 bulan nggak masalah. Dan dia sistemnya emang sistem DO ya, jadi kalau kita seminggu nggak ngerjain tugas, ya udah kita keluar dari grup, nggak bisa ngikutin pelajaran gitu. Jadi ada 2 tugas dia, tugas latihan menulis dan tugas hafalan ya. Satu tugas nggak kita ngerjain, itu kita langsung di DO. Jadi buat, saya bilang itu kan makanya buat keseru-seruan aja gitu. Tapi sih jarang sih yang DO sebenarnya. Tapi kalau yang itu sistemnya kan bayar ya. Kalau sistem berbayar itu dia nggak di DO keluar grup sih, dia hanya menjadi mustami aja ya, pendengar. Tapi dia nggak diwajibkan untuk mengerjakan latihan, tapi boleh lah ngerjain tugas, cuma nggak dinilai udah gitu. Nilai gitu. Kalau yang bayar, kalau yang gratis langsung keluar. Dulu saya yang gratis. Udah semua ya ini ya. Tadi isim, fiil, huruf kita telah pelajari, tanda-tanda isim, tanda-tanda huruf, dan tanda apa definisi huruf. Kemudian kemarin juga telah pelajari tanda i'rab ya, atau tanda baca ya. Sudah ya. Itu makanya saya sebenarnya di tengah-tengah yang seperti itu, cuma takutnya susah gitu. Nah, biar di awal aja. Kemudian kita masuk ke Durusul Lughah ya. Kemarin sudah darsul awal telah selesaikan langsung ya, alhamdulillah. Situ ada pelajaran isim isyarah dan ismul istifham, dan apa namanya, isim istifham yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Terus juga sudah ada kamus sekarang ya. Jadi kamusnya mudah Pak, ini Pak. Mungkin di sini kan ada halaman 11 tuh ada darsul awal ya di kamus kita, di kamus Durusul Lughah. Nah di sini semua kata-kata yang ada di darsul awal ini yaitu yang telah kita pelajari di pelajaran pertama itu Pak. Ada baitun, masjidun, babun, kitabun. Cuma gambarnya memang tidak semuanya ada ya gambarnya. Mudah ya dipelajarinya, kamusnya Pak. Paham kan deh ya? Darsul awal ya darsul awal. Kalau kita darsus tsani berarti ya pelajaran kedua. Cuma biasanya kalau sudah ada di pelajaran pertama di kamus ini, biasanya di pelajaran kedua atau setelahnya dia tidak dituliskan lagi biasanya gitu. Gitu ya.
Kayak Darsus Tsani ini kan dikit sekali kan. Ya dia semua kata-kata yang ada di Darsus Tsani sini yang sudah dipelajari di Darsul Awal ya. Itu buat pengulangan kita ya. Agar kita paling biasanya dia ada tambahan jamak-jamaknya aja nanti. Jadi kalau nggak tahu Pak, di pelajaran kedua ini yang Darsus Tsani ini umpamanya ada kata-kata yang goribah ya, yaitu yang asing. Kita bisa lihat di kamus Durusul Lughah. Di situ ada Darsus Tsani pelajaran kedua, kosakata yang mungkin kita belum pahami di Darsus Tsani di Durusul Lughah. Maksudnya di kitab Durusul Lughah. Baik, kita kembali ke kitab Durusul Lughah. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Saya membacakan dan kalian mengikuti. Ad-Darsus Tsani. Pak. Halaman 12. Sudah semua. Kalau saya bilang itu Pak, kemarin saya bilang ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Saya membacakan kepada kalian dan kalian mengikuti saya ya. Paham maksudnya ya? Ad-Darsus Tsani. Ad-Darsus Tsani. Dzalika. Ma dzalika. Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun. Wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ada paham semua udah maksudnya? Jadi di sini ada kata-kata yang gorib, kata-kata yang asing, yang najmun. Ini ada gambar ya Pak? Kemarin Darsus Awal juga udah ada Pak. Di sini ada gambarnya semua sudah ya. Apa namanya? Mungkin sudah bisa dipahami ya. Bintang ada najmun. Untuk kenapa Pak? Nah. Di kamus itu di sini ada hajarun yang baru Pak ya. Ada hajarun dan sukarun dan labanun ya. Labanun susu. Ini di sini ada gambar ya, labanun tuh milk ya. Ada tuh di kamus. Sukarun tuh gula. Sukar. Ya, sugar kan bahasa Inggris, bahasa Arabnya sukar. Sukarun, ya. Kurma sukari.
Kurma manis. Kalau mau nyobain di Pak Bagus. Hampir ya. Ini Pak, ini di sini. Di sini ya. Ya Pak. Ya seperti itu ya. Jadi maksudnya di sini ada zalika ya. Kemarin kita isim isyarah atau kata tunjuk kita mempelajari haza ya. Sekarang kita mempelajari zalika, yaitu kalau kemarin artinya untuk ini, sekarang untuk itu ya. Sebenarnya maksudnya itu ini itu untuk yang dekat dan itu untuk yang jauh. Jadi ketika kita menunjuk sesuatu yang jauh, maka kita menggunakan zalika. Berarti kita udah tahu artinya ini ya. Mungkin ada yang bisa mengartikan di sini. Apa Dol? Pak Solin? Mungkin silakan. Muter aja ya. Satu-satu lah. Mazalika. Baik. Zalika najmun. Apa itu? Ya. Zalika najmun. Itu adalah bintang. Baik. Kemudian Pak Jasni. Ada gambarnya nih Pak. Ada masjidun. Baik. Wadzalika baitun. Baik. Ini adalah masjid Ya. dan itu adalah rumah. Ahsan. Baik. Sebelahnya Pak Mori. Yang bawahnya Pak. Bawah tadi Haja Masjidun yang ada gambar kuda dan keledai. Haja hisonun Pak. Hisonun. Wadzalika himarun. Himarun Pak. Hi. Ha itu. Himarun. Ya. Hisonun tuh kuda ya. Himar itu keledai. Bisa maknanya. Apa? Di artinya bisa. Belum. Jadi kalau haza itu untuk ini ya. Haza artinya ini Pak. Dalika itu artinya itu Pak. Haza artinya ini. Dalika artinya itu. Ya. 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 Jadi artinya apa Pak? Ini kuda. Kemudian? Itu keledai. Ya. Jadi ini adalah kuda dan itu ada wa-nya ya. Dan itu adalah keledai. Ayo Pak Mukti, silakan Pak. Itu ada kata tanya ya Pak ya. Jadi logatnya itu harus bertanya gitu. Ya, baik. Apakah ini anjing? Baik. Dalika fitun. Baik. Tidak, ini adalah kucing. Baik. Pak Ardiansyah, Pak, silakan Pak. Madzalika. Ya. Dzalika sarirun. Baik. Apakah itu? Itu adalah tempat tidur. Hasan. Baik, sebelahnya, silakan Pak. Yang salah. Haja waman jalika. Ya. Haja mudarrisun wajalika imam. Baik. Siapa ini Pak? Kan haza ini. Man itu siapa ya? Siapa ini? Apa? Siapa juga Pak itu? Siapa ini dan siapa itu? Iya. Baik. Ini pengajar. Ya. Dan itu imam. Baik. Paham ya? Dan lanjut Pak Tri. Siapa Pak? Dzalika hajarun.
Apa itu? Taib. Itu batu. Pak bagus, silakan Pak. Hada sukarun wa dzalika labanun. Taib. Itu Ini Pak. ini gula dan itu susu. Cocok ya. Kemudian tamrin ya, tamrin kita sama ya. Di sini ada zalika, hanya tambahan zalika ya. Ma kemarin sudah ya, ma sudah. Man juga sudah ya, man juga sudah. Zalika a juga sudah ya, istifham. Kemudian tamrin ya, bawahnya Pak. Tamrin iqra waktub ya. Baca dan tulislah. Nah, di sini kita baca saja ya. Di sini nggak ada harokatnya nih. Dari Pak Teguh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Hada sakarun. Suka. Ya. Hada sukarun wa dzalika labanun. Baik. Artinya Pak? Ini gula. Ya. Ya. Dan itu Barusan disebut. Ya. Sama ya, sama yang Pak Bagus sebutkan ya. Kemudian nomor 2, silakan. Anzalika. Ya. Zalika imamun. Baik. Artinya Pak? Oh. Siapa itu? Itu imam. Baik. Jadi sekalian ya, artinya biar tahu semuanya ya. Silakan Pak Tri. Nomor 3. Adzalika itun, apakah ini kucing? Itu Pak. Apakah itu kucing? Ya. La, dzalika kalbun. Baik. Tidak, itu adalah anjing. Baik ya. Dan nomor 4 di sini. Ini Pak, siapa yang mau menambahkan nih? Terakhir nih. Pak Solihin lagi. Ya, silakan. Satu lagi Pak. Mahadza, apakah ini? Ya. Ada hajarun. Ini enggak panjang Pak, hajarun gitu. Hajar. Ada hajarun. Ya. Kan enggak ada hajarun, enggak ada alifnya ya. Jadi harus sesuai bacanya Pak. Kan sudah belajar ini ya. Ada hajarun. Ini Baik. adalah batu. Baik. Kemudian ada kalimatul jadidatu ya Pak. Di sini ada kalimat atau kata-kata yang baru. Itu ada imamun, hajarun, sukarun dan labanun. Sudah tahu semua ya ini artinya ya. Jadi cuma segitu doang dari susah nih. Baik, kita lanjut ke pelajaran ketiga Pak. Halaman 14. Ad-darsus salisu. Kemudian ada di pelajaran kedua, ada yang mau bertanya Pak? Sebelum kita masuk pelajaran ketiga, ada yang kurang paham di pelajaran pertama, kedua? Saya ketinggalan. Apa? Kalau ma itu bentuk pertanyaan, tahu ya. Ya. Apa itu? Apa ini? Lalu man itu apa? Man itu pertanyaan untuk siapa? Kalau ma itu apa? Man itu siapa? Jadi ma itu lil akli, lil ghairil akli. Sedangkan untuk man itu lil akli. Jadi ma itu untuk yang tidak berakal dan man itu yang untuk berakal. Contohnya manusia ya Pak. Kalau kita mau mengetahui siapa manusia itu, ya kita makanya man. Tapi kalau kita ingin mengetahui dia itu berbentuk yang tidak bernyawa atau yang tidak berakal ya, lebih jelasnya yang tidak berakal. Bentuknya pertanyaan juga Pak. Kalau man itu kan siapa? Siapa kan berarti untuk manusia ya, untuk orang ya. Nah. Seperti itu ya.
Jadi kalau ma itu untuk yang tidak berakal, Pak. Contohnya hewan, benda mati, ya. Dan kalau man itu untuk yang berakal ya, manusia ya. Terus yang berakal itu manusia berarti ya, manusia saja ya. Paham sudah ya? Jadi kalau kita mau bertanya manusia itu siapa? Apakah dia guru, apakah dia imam, apakah dia itu dokter dan sebagainya ya. Kita menggunakan man. Maka kalau yang A ya, untuk A itu dia pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, na'am atau la. Jadi kalau kita bertanya adzalika kitun ya kan, apakah itu kucing gitu. Pokoknya kita nggak tahu itu kucing apa, anjing ya, mirip-mirip lah ya. Kita bertanya. Nah, nanti dia butuh jawaban la atau na'am. Kalau dia bilang na'am berarti itu memang benar-benar kucing. Kalau tidak berarti nanti dia ada penjelasannya lagi. Paham ya? Jadi ada dua isim isyarah yaitu kata tunjuk dan isim istifham yaitu kata tanya. Kata tunjuk kita mempelajari haza dan dalika, ini dan itu. Kemudian isim istifham ada a dan ma dan man ya. Kita semua sudah pelajari dan kita kembali ke pelajaran selanjutnya. Ana sa'aqra'u lakum wa antum tattabi'uni. Ad-darsus salisu. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Ada kalimat gharibah, kata-kata yang asing. Maftuhun ya, sudah tahu semua ya. Terbuka, maftuhun terbuka, maksurun rusak atau pecah ya. Jalisun duduk, wal waqifun berdiri. Baik ya. Di sini ada yang mau membaca dan mengartikan? Pak Jasni, kan? Baitun. Al-baitun. Al-baitu. Rumah. Ya. Rumah itu. Kolam. Ya. Kitabun dulu Pak. Ke samping kita ya. Terus. Maksudnya ininya ke samping, baca ya gitu, belum ke bawah dulu. Pak Jasni dulu nggak? Lagi nggak? Lagi nggak? Terus. Baik. Artinya Pak? Buku ya, buku atau kitab ya, sama. Kemudian Pamti. Kolamun. Al-kolamu. Di ini ya, ada alif lam ya, berarti nggak di tanwin ya, Pak. Yang alif lamnya. Kolamun.
Al-qalamu. Nah, baik. Jamalun. Baik. Jamalun. Pulpen dan apa? Jamalun apa, Pak? Unta ya. Baik. Dan ada Pak, selain Pak, bawahnya. Al-qalamu maksur. Baik. Artinya Pak? Pulpen ya, al-qalamu pulpen. Pulpen kan rusak atau pecah. Jadi pulpen itu pecah ya, atau rusak. Hah? Patah. Bisa patah, bisa rusak ya, sama lah. Patah dan rusak ya. Bisa Pak, bisa rusak, bisa patah atau pecah. Dan selanjutnya Pak, silakan. Al-babu maftuhun. Baik. Pintu terbuka. Pintu itu terbuka. Kemudian Pak Bagus. Al-waladu jalisun Baik. wal mudarrisu waqifun. Ya. Artinya Pak. Anak laki-laki duduk. Anak laki-laki duduk. Ya. Guru berdiri. Wal mudarisu waqifun. Baik. Jadi di sini ya, baik ya, guru itu berdiri. Jadi di sini ada pelajaran yang tadi kita yang tanda-tanda isim ya, yaitu ada alifu dan at-tanwinu. Jadi ketika ada alif kita nggak boleh membaca akhirannya tanwin, ya Pak. Jadi kalau nggak ada alif lam baru kita boleh membaca tanwin. Sini jelas ya, ada qalamu qalamun, kemudian ada alif lam jadi al-qalamu. Jadi jangan sampai salah baca ya, karena beda makna sudah ya. Kalau ada alif lam itu berarti dia maknanya sudah khusus. Tapi kalau nggak ada alif lam dia maknanya masih umum. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya ma'rifah dan nakirah ya. Kemarin sudah belajar ya, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah ada 7. Kita ini kemarin kita ini dulu deh, habisin dulu nih sampai 10 ya, baru kita pelajari pelajarannya. Mungkin selanjutnya dibaca yang nomor 1 ya, Pak Teguh, silakan Pak. Al-kitabu jadidun. Taib. Wal qalamu qadimun. Taib. Artinya Itu buku. Buku itu Pak. Buku itu. Jadidun, oh jadidun. Baru, new. Dan usal. Dan pulpen itu usang ya. Usang atau lama ya. Dan nomor 2 Pak, silakan Pak. Al-himaru shagirun Baik. wal hisanu kabirun. Baik. Keledai itu kecil dan kuda yang besar. Kuda itu Pak. Dan kuda itu besar. Baik. Dan nomor 3. Al-kursiyun Enggak pakai tanwin Pak. Al-kursiyu. maksurun. Baik. Kursi itu rusak. Ya. Kemudian nomor 4 Pak Solain lagi Pak. Pak Solain. Nomor 4. Al-mindilu Pak. Al-mindilu. Al-mindilu wasifun. Baik. Sapu tangan kotor. Baik. Pak Jasti, silakan nomor 5 Pak. Pendek aja ini Pak. Al-ma'u Pak.
Al-ma'u baridun. Baik. Air dingin. Air itu dingin ya. Ya kalau ada alif lam biasanya sudah ada itu gitu. Sudah umum gitu. Jadi kita harus ulang air itu biasanya. Nomor 6 Pak, silakan Pak. Al-Qabaru jamil. Baik. Artinya nomor ya. Bulan ya, al-qamar itu bulan Pak. Jamilin itu indah ya. Jadi al-qabaru jamilun. Bulan itu indah. Kemudian Pak Mukti nomor 7 Pak. Al-baitu qarirun. Qoribun. Al-baitu qoribun. Wal masjidu baitun. Ba'id. Ba'id Pak. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Taib. Yan Pak Adian Syah. Al-hajaru taqilun wal warqu khafifun. Artinya Pak. Itu berat dan kertas itu ringan. Taib. Dan selanjutnya nomor 9. Al-banu harun. Apa? Susu itu panas. Kemudian nomor 10 Pak, layan Pak. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih ya. Al-qamisu nadhifun. Ada yang belum paham? Belum tahu kalimatnya atau kata-katanya masih gorib? Masih asing? Asing semua? Kata-katanya aja, maksudnya artinya aja. Kalau ini udah paham lah ya kan, ya intinya kalau ada alif lam jangan ditanwin bacanya gitu ya. Kalau ada alif lam, sebenarnya kemarin sudah kita pelajari ya, ma'rifat tuh dan nakiroh ya. Kemarin ma'rifat tuh ada 7 ya. Kemudian nakiroh itu yang bukan ma'rifat ya. Kita tulis lagi deh. Tulis lagi nggak Pak? Tulis. Terus juga kemarin apa Pak? Di sini pelajarannya mubtada dan khobar ya. Ada. Nah, ya itu. Cuma ini kita ini dulu deh. Isim ma'rifat ya. Imam. Jadi kalau ada alif wal lam diawali alif wal lam contohnya al-kitabu. Kemudian isim alam ya, isim alam. Isim alam itu ini Pak ya, manusia, tempat, nama orang ya, nama orang atau negara, kota. Ini.
Contohnya Makkah, Mekah ya, Mekah, Jakarta, Indonesia itu isim ma'rifat ya Pak, karena sudah khusus ya, daerah-daerah yang khusus ya. Mekah itu ya itu Mekah. Dan ada mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Contohnya Jamal anak laki mah. Jamal. Contohnya kitabun hamidun. Kemudian dhamir ya, isim dhamir kemarin sudah, atau kata ganti. Dan yang kelima ada isim isyarah atau kata tunjuk. Kemarin tadi kita sudah pelajari haza dan jadika. Kemudian isim mausul ya, ngamuat. Itu allazi atau allati. Ya, nomor 7 dan munada. Yaitu panggilan ya. Bukan Hamid, tulisannya salah.
Hamidun. Baik ya, kita bahas isim ma'rifat di sini, yaitu kata yang telah menjadi khusus ya, atau telah dikenali ya. Ma'rifat itu pengenalan sebenarnya. Mari kata pengenalan itu. Yang pertama diawali alif wal lam. Jadi kalau ada alif wal lam, contohnya al-kitabu, berarti dia itu termasuk isim yang ma'rifat. Nanti isim ma'rifat ini untuk penggunaannya biasanya untuk membuat kalimat-kalimat atau susunan kalimat dalam bahasa Arab. Dia harus ma'rifat, harus begini, harus nakirah atau harus ma'rifat gitu. Dalam membuat penyusunan dalam kalimat bahasa Arab. Contohnya kayak kemarin kita sudah salah satunya itu mubtada ya. Mubtada itu harus ma'rifat ya. Makanya kita harus tahu ma'rifat itu apa gitu. Kemudian nomor 2, yang kedua kita di sini dalam isim ma'rifat itu ada isim alam ya. Nama orang atau tempat ya. Contohnya Muhammadun, Hamidun, atau nama tempat bisa Makkah, Madinah, Jakarta, Indonesia, semua ma'rifat ya Pak. Kemudian mudhaf kepada yang ma'rifat gitu. Jadi kalau mudhaf itu apa namanya, penyandaran kata sebenarnya Pak ya. Jadi kepemilikan atau artinya itu bisa bilang nya gitu. Bisa kitabu hamidun. Jadi kitab ini mudhaf kepada ma'rifat gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kitabnya hamidun atau penyandaran kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya penyandaran kata. Jadi disandarkan kepada yang ma'rifat. Hamidun ini kan ma'rifat. Ini kan belum ma'rifat ya. Kitabu ma'rifat belum. Kitabu saja ya, kitabun ya, kan belum ma'rifat ya. Ketika dia disandarkan kepada hamidun, dia menjadi ma'rifat Pak. Paham? Belum ya? Alif lam. Kalau kan dia disandarkan kepada yang ma'rifat Pak. Gitu. Jadi bukan alif lam saja yang tanda ma'rifat. Ketika dia tidak dia ada alif lamnya, tapi dia disandarkan kepada yang ma'rifat. Contohnya isim alam ini kan. Hamidun kan nama orang. Berarti dia isim alam ya. Berarti dia ma'rifat ya Pak. Betul Pak. Nah, ini kan kitabun kan belum ma'rifat. Nah, tapi kalau dia disandarkan kepada yang ma'rifat, berarti dia nggak usah ditanwin. Jadi dia menjadi ma'rifat ya. Jadi ininya menjadi ma'rifat. Dan mudhaf ini namanya penyandaran kata atau bisa dibilang kepemilikan atau mudhaf ilaih lah kalau dalam ininya, nanti kita akan pelajari. Cuma untuk biar lebih pahamnya dulu gitu ya seperti itu. Umpamanya kitabu hamidun, kitabnya Hamid. Kemudian contoh ada lagi ya. Contoh ya, kalau di
namanya ada Raudatul Atfali, ya, tamannya anak-anak, ya Pak. Jadi kalau Raudatul Atfali itu bisa kita, oh ini raudah itu tadinya nakirah ya, raudatun ya, raudatun. Nah, karena dia itu bersandar kepada al-atfali, nah dia menjadi Raudatul Atfali dan dia menjadi ma'rifat. Raudatul Atfali, dia nggak ditanwin jadinya Pak, ya. Kayak apa ya? Riyadus Shalihin, taman-tamannya orang-orang salih ya. Seperti itu Pak. Kemudian kita kayak biasanya buat judul-judul, Kitabul Jami', Bulughul Maram ya. Kemudian Durusul Lughah ya, Durusul Lughati. Atau enggak kita kasih contoh lagi, satu lagi. Ini ya, Durusul Lughah gitu. Durusul Lughati. Dia kan tadinya durusun ya Pak, durusun dan al-lughatu. Ketika dia disandarkan kepada kata yang ma'rifat, dia menjadi tidak bertanwin ya. Jadi durusul lughati. Nah, untuk kata yang ma'rifat ini menjadi majrur Pak, atau kasroh. Nah, ini sebenarnya Hamidi ya, Kitabu Hamidi apa? Hamidin. Kitabu Hamidin. Jadi untuk penyandaran kata ini, kalau dia disandarkan kepada yang ma'rifat, nah yang ma'rifat ini menjadi majrur atau kasroh. Durusul lughati. Bisa dilihat ya di sini. Durusul lughatil arabiyyati, ya kan? Jadi setelah penyandaran kata yang ma'rifat ini menjadi majrur atau kasroh, ya. Jadi paham sudah Pak? Ma'rifat itu khusus ya. Saya bilang tadi dia telah diketahui. Kalau kitabun aja kan contohnya kitabun nggak jelas ya, belum jelas itu. Atau dibilang ini ya, kejelasan, dan kalau nakirah itu belum jelas lah, seperti itu Pak. Umum dan khusus ya. Kalau umum kan sudah jelas ya Pak, umum. Khusus itu lebih jelas lagi kan. Jadi kalau kalau umum itu belum jelas ya, masih luas ininya jangkauannya lah, maknanya. Cuma kalau sudah ma'rifat dia sudah khusus ya. Makanya di dalam bahasa Arab ini yang paling ma'rifat tuh ada perbedaan. Dalam bahasa Arab ini juga, dalam ulama-ulama bahasa Arab tuh tentang ma'rifatnya aja ada perbedaan Pak. Di ilmu nahwu itu ulama-ulama berbeda pendapat tentang siapa yang paling ma'rifat, siapa yang paling khusus itu. Cuma ada yang mengatakan yang paling khusus itu nama orang. Cuma ada ulama yang mengatakan bahwa yang paling khusus itu ya lafzul jalalah, itu Allah ya. Jadi Allah juga itu termasuk isim ma'rifat. Dan ada yang mengatakan itu yang paling ma'rifat gitu. Yang paling ma'rifat diantara tanda-tanda ma'rifat ini, yang paling ma'rifat ya lafzul jalalah. Tapi itu ada perbedaan pendapat. Cuma memang untuk yang mudhof itu
Jadi penyandaran kata ya. Jadi kalau hanya satu kata, hanya kitabun saja atau durusun saja, dia tidak ada setelahnya dia bersambung atau tidak, dia hanya sebagai nakiroh ya. Tapi kalau sudah disambung dengan yang ma'rifat menjadi ma'rifat. Sebenarnya ini menjadi satu kata ya Pak. Jadi hurusul lughati menjadi kepemilikan, soalnya dia itu istilah kalau dalam bahasa Indonesia itu nya ya, menjadi kepemilikan gitu ya. Jadi dia menjadi suatu kata gitu, bukan suatu kalimat ya, bukan suatu kalimat, bukan. Dia hanya suatu kata. Jadi ya udah, durusul lughah itu pelajaran bahasa Arab, pelajarannya pelajaran bahasa gitu, pelajaran bahasa. Kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Ya udah, dia hanya kata saja gitu. Cuma dia menunjukkan bahwa itu ma'rifat gitu, Pak. Paham gak? Jadi kitab saja nggak ada yang punya. Ya, dia hanya nakirah, belum jelas. Tapi ketika sudah kitabnya Hamidin, Kitabu Hamidin, ya berarti ini kitab Hamidin, kitabnya Hamid. Ya dia menjadi ma'rifat. Contoh kalau dalam, nanti kita ada contoh-contoh ya. Jadi kalau kita membuat kalimat, umpamanya butuh, kemarin kita sudah bikin mubtada khobar ya. Mubtada dan khobar. Mubtada harus marfu dan imam ma'rifat ya. Jadi kalau kita bilang urusul lughati atau kitabu Hamidin, nah ini bisa buat mubtada Pak, karena dia ma'rifat dan dia marfu, karena marfunya di sini ya, dhamma, bukan di sininya ya. Jadi yang dihitung tuh sininya kalau untuk membuat kalimat. Bisa kitabu Hamidin jadidun, contohnya gitu ya, kitabnya Hamid itu baru. Nah, jadidun itu khobarnya ya, khobarnya dari kitabu Hamidin. Seperti itu Pak. Nanti lebih jelasnya insya Allah nanti ada prakteknya di durusul lughah. Jadi intinya seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa bertanya kepada saya tentang mudhof ini atau mudhof ilaih ya. Nanti kita dalam bahasa Arab itu juga harus menentukan kata itu. Oh dia mudhof ilaih, berarti dia di sininya majrur. Mudhof ilaih. Setelah kata yang dimudhofkan menjadi majrur dan dia sebagai ma'rifat. Kemudian di sini nomor 4 isim domir ya. Isim domir kemarin sudah wa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ada yang sudah hafal? Coba. Contohnya gini ya. Ana talibun. Isim domir talibun. Nah, ini berarti ma'rifat. Huwa mudarrisun. Huwa berarti ma'rifat. Ya, Pak. Jadi kalau isim domir itu semuanya ma'rifat ya. Dia menunjukkan kata ganti. Kemudian ada isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk kemarin sudah belajari kita haza dan zalika. Sebenarnya ada haza, hazihi, zalika, tilka, hazani. Kemudian zalikani, tilkani. Kemudian ada haulai dan satu lagi ulaika ya, untuk yang itunya. Jadi kita pelajari. Dan ada isim mausul. Isim mausul itu seperti
allazi, allati, allazina, allatina. Sebenarnya itu nanti ada pembahasannya bentuk muannas dan mudzakkar ya. Kemudian munada. Munada itu panggilan ya. Kalau ada panggilan kalau ada panggilan huruf ya ya, ya Muhammadun. Ini semuanya menjadi ma'rifat, Pak. Gitu. Ya Hamidun, ya Hamidun. Dia menjadi ma'rifat. Kemudian kalau haja saja untuk yang isim isyarah, haja saja sini sudah ma'rifat ya. Jadi kalau haja kitabun, ini kitab, berarti sini ini adalah ma'rifat. Kemudian kalau allazi na'amanu, allazi yang allazina amanu, allazi. Nah, allazi ini ma'rifat ya, Pak. Allazina ini ma'rifat. Sama nanti ada allazi, allazina, allati, allatina. Mungkin ada yang belum paham, Pak. Ada yang perlu diperjelas lagi? Mumet ya. Ya itu harusnya apa? Yaitu panggilan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya gitu, Pak. Ya salihun. Jadi kalau kita memanggil orang dalam bahasa Arab tuh harus pakai ya. Makanya ini fungsinya isim ma'rifat itu nanti kita ketika menyusun kalimat, Pak. Mungkin kalau kita perjelas kayak gini kan kurang paham. Cuma nanti kalau dalam penyusunan kalimat, oh dia harus ma'rifat. Ma'rifat apa? Kita ya apalin aja ini berarti gitu, Pak. Ma'rifat nanti kalau oh dia harus isim ma'rifat. Ada nggak tuh tandanya ma'rifat? Gitu kan? Kalau ada tandanya ma'rifat, oh ini benar nih ma'rifat. Kemudian nanti kita cari lagi tandanya, oh dia harus apa? Harus di awal kalimat, contoh kan? Seperti mubtada khobar ya. Kemarin mubtada itu harus apa, Pak? Imam ya. Dia sebuah isim, kemudian marfu, kemudian di awal kalimat, kemudian ma'rifat ya. Nah, nanti kalau kita ada kata seperti ini ya. Contoh gini. Haza kitabun. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan kemarin kita sudah pelajari isim dan fi'il ya. Nah, nanti ada cara penyusunan kalimat ya. Nyusun kalimat dalam bahasa Arab itu nanti terbagi menjadi dua, Pak. Jadi kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat isim, ya itu isim itu terbagi menjadi satu dia, hanya satu. Isim itu menjadi satu, yaitu mubtada dan khobar penyusunannya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat ya. Dalam bahasa Arab itu ada dua. Dia sebuah dari kalimat isim atau kalimat fi'il ya. Kalimat isim itu mubtada dan khobar. Kemudian kalau kalimat fi'il itu hanya fi'il dan fa'il. Yaitu isim itu yang kalimat yang disusun dengan isim dan isim lain gitu. Tapi kalau kalimat yang fi'il dia disusun dari fi'il dan isim. Nah, nanti kalau kita contoh kemarin kalimat yang susunan kalimat dalam bahasa Arab yang kalimat isim yaitu mubtada dan khobar ya. Mubtada dan khobar kemarin kita sudah pelajari yaitu imam ya. Imam. Jadi isim marfu
awalan ma'rifat. Kemudian khobarnya itu marfu ya. Khobar itu marfu. Khobar. Marfu dan apa Pak kemarin Pak? Tanwin ya sebenarnya. Contoh ini kan di haza kitabun. Nah, ini kan berarti namanya susunan kalimat Pak. Dia terdiri dari susunan mubtada dan khobar ya. Nah, kita mendeteksinya gitu Pak. Tadi, oh ini haza ini apa ya? Haza ini mubtada apa bukan ya gitu. Nah, mendeteksinya nanti kita gini. Haza isim isyarah. Dia isim berarti ya Pak. Isim. Kemudian dia marfu ya. Sebenarnya ini marfu Pak. Cuma dia mabni ya. Nanti ada pelajaran lagi. Enggak, jangan ini deh. Dia sebenarnya juga termasuk mubtada ya. Cuma karena belum belajar mabni jadi tersusah lagi. Ini aja. Tadi apa tadi? Al-babu Al-kitabu jadidun. Al-kitabu. Jadi Al-kitabu itu isim apa fi'il Pak? Isim. Masuk ya. Nomor 1. Tandanya alif wal lam. Kemudian marfu dengan apa Pak? Dhamma. Kemudian dia ada di awal kalimat. Kemudian dia juga isim yang ma'rifat dengan alif wal lam. Jadi dia dikatakan mubtada. Kemudian jadidun dia apa Pak? Marfu dengan dhamma dan juga tanwin. Jadi dia khobar. Khobar itu penjelas dari mubtada ya. Jadi kitab itu baru. Istilahnya gitu. Jadi nanti ini apa namanya isim-isim ma'rifat itu fungsinya ya nanti buat ini Pak. Gitu. Buat kita menyusun kalimat gitu. Mungkin sekarang ini belum karena kita hanya isim ma'rifat. Nanti kan ada lagi isim-isim yang butuh penjelasan dia muzakkar atau muannas, dia bersifat laki-laki atau bersifat perempuan. Nah, itu semua termasuk dari struktur penyusunan kalimat ya Pak. Cuma karena kita baru mempelajari isim ma'rifat, ya kurang lebihnya seperti ini Pak gitu. Dan nanti contohnya gini ya. Kalau yang kayak mudhof tadi saya jelasin kitabu hamidin jadidun. Ya kitabu hamidin ini posisinya dia mubtada Pak. Kitabu hamidin jadidun. Cuma yang dibilang mubtada itu ya kitabu ini. Kitabu ini. Hamidin ini nanti dia masuknya ke mudhof ilaih. Yang mudhofnya ini kalau hamidinnya nanti jadidunnya baru khobar. Jadi nggak mesti apa? Contohnya mubtada khobar ya, mubtada khobar nggak mesti bergandengan Pak. Nanti alkitabu apa segala macam perinted baru dia khobarnya belakang. Gitu. Jadi seperti itu. Yang penting kita tahu ya ma'rifat ini, isim ma'rifat ini apa aja. Yang penting kita sudah tahu Pak. Ada yang perlu dipertanyakan tentang isim ma'rifat ini? Nanti kalau masalah mubtada khobar nanti
ada pembahasannya lagi, karena kita belum semuanya mempelajari struktur pembuatan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kurang lebihnya ma'rifat ini, isim-isim ma'rifat ini untuk membuat struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ada pertanyaan, Pak? Pak, kalau kata iya ini khusus untuk memanggil orang atau untuk benda, boleh dengan yang benda lain? Maksudnya? Iya, itu ada kata-kata iya Muhammad. Ya Muhammad, kalau ya kan itu kata panggilan. Panggilannya berarti untuk manusia ya. Kalau manggil benda nyaut gak dia? Bahaya. Enggak, kirain kata-kata dia kan. Iya. Ya, wahai gitu. Wahai saudariku, wahai saudaraku, ya akhi, ya ukhti. Jadi intinya itu Pak ya, isim ma'rifat itu ya kita hanya sekedar tahu untuk pembuatan struktur kalimat. Mungkin di sini tidak maksud, mungkin nanti kita nggak ngerti kalau kita nggak jelasin satu persatu gitu. Jadi yang penting kita tahu tanda-tanda isim ma'rifat, maksudnya seperti itu. Yaitu ada alif lam. Jadi nggak semuanya tanda ini ada ya. Pokoknya salah satu tanda ini aja ada, berarti dia sudah termasuk isim yang ma'rifat. Gitu. Memang di Durusul Lugah ini belum ya kita diajarin mubtada dan khobar. Nanti insyaallah pada dars berapa kita ada mubtada dan khobar. Yang penting dalam pelajaran kali ini memang kita di sini hanya alif lam dan tanwin aja ya yang dijelas yang ada di kitab ini, itu hanya alif lam dan tanwin saja ya. Atau perbedaannya, ketika alif lam berarti dia ma'rifat, ketika tanwin berarti dia nakir. Ada pertanyaan Pak? Mungkin ada, memang agak lama ya, maaf yang seperti ini. Ada yang perlu ditanyakan tentang ma'rifat ini? Untuk lawannya dia nakiroh Pak ya, lawannya ma'rifat nakiroh. Pokoknya kalau nggak ada tanda ini berarti dia nakiroh. Jelas ya? Yang perlu ditanyakan Pak Selain? Pusing nggak? Jadi kalau di sini kalau ada alif lam berarti nggak ditanwin gitu. Kalau ditanwin berarti nggak ada alif lam. Sebenarnya itu aja kalau di kitab ini. Ya maksudnya itu alif lam itu ma'rifat gitu. Ya kita biar lebih nanti untuk gambarannya saya kasih langsung aja semua gitu. Biar nanti kalau ada penjelasan tentang ma'rifat yang ada lagi tentang penjelasan ma'rifat, jadi kita sudah tidak perlu jelasan panjang lebar lagi gitu. Mungkin di sekarang kita panjang lebarin biar nanti penjelasannya lebih mudah lagi. Itu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita akhiri pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.